Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan ke bab berikutnya adalah bab 9, yaitu mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Sub yang pertama adalah mengenal gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Di sini kita akan bahas mengenai apa sih pengertian dari gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Yang pertama adalah gelombang berjalan. Yang dimaksud dengan gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap di setiap titik yang dilalui gelombang. Ini adalah pengertian gelombang berjalan. Jadi gelombang yang amplitudonya tetap di setiap titik yang dilalui gelombang. Contohnya yang termasuk gelombang berjalan adalah gelombang pada tali. Jadi gelombang pada tali ini termasuk gelombang berjalan. Yang berikutnya gelombang stasioner. Ini pengertiannya adalah gelombang yang amplitudonya berubah-ubah. Jadi kalau gelombang berjalan, gelombang yang amplitudonya tetap di setiap titik yang dilalui gelombangnya, sedangkan gelombang stasioner, gelombang yang amplitudonya berubah-ubah. Yang termasuk gelombang stasioner adalah gelombang pada senar gitar. Jadi gelombang pada senar gitar ini adalah contoh gelombang stasioner. Kita teruskan ke sub yang bagian B-nya adalah gelombang berjalan. Ini ada sebuah grafik sinus dari titik O, ini gelombang sinus. Misalkan ini ada sebuah titik O, kemudian titik O ini telah bergeser sampai titik P. Ketika titik O telah bergeser sampai titik P, maka ini mempunyai jarak. Berapakah jaraknya, berapakah waktu yang diperlukan, dan berapakah kecepatannya. Jadi ketika titik O sampai titik P ini akan menghasilkan jarak, juga akan menghasilkan kecepatan, dan waktunya yang diperlukan berapa sekon. Maka persamaan dari gelombang berjalan adalah rumusannya, yaitu Y sama dengan A dikalikan sin theta P. Jadi sin theta P yang masuk di sini nih, theta P. Jadi inilah adalah rumusan dari persamaan gelombang berjalan, yaitu Y sama dengan A dikalikan sin theta P. Sedangkan theta P ini juga mempunyai rumusan, yaitu omega T plus minus Kx. Jadi theta P ini mempunyai rumusan omega T plus minus dikalikan Kx. Sehingga ketika theta P diganti dengan rumusan yang ini, maka akan menghasilkan seperti ini. Ya kan? Jadi ketika theta P diganti dengan persamaan omega T plus minus Kx, maka rumusan akan menjadi Y sama dengan A dikalikan sin dikalikan omega T plus minus Kx. Di sini juga di depan A ada plus minus. Jadi ketika plus ini artinya tali pertama digerakkan ke atas. Jadi ketika tali digerakkan ke atas, maka nilai A-nya positif. Tetapi ketika tali digerakkan pertama ke bawah, maka nilai A-nya negatif. Jadi sekali lagi, nilai A positif ketika tali pertama digerakkan ke atas, sedangkan ketika pertama tali digerakkan ke bawah, maka nilai A-nya negatif. Sekarang di sini juga
di K ini ada plus minus. Jadi ketika plus artinya gelombang talinya bergerak ke arah kiri. Jadi ketika plus maka gelombangnya bergerak ke arah kiri. Sedangkan ketika negatif maka gelombangnya bergerak ke arah kanan. Jadi ini ingat rumusannya nih, rumusan umumnya. Y sama dengan plus minus A dikalikan sin dikalikan omega T plus minus Kx. Jadi yang ketika A bernilai positif ketika tali pertama digerakkan ke atas, dan ketika pertama tali gerakkan ke bawah maka nilai A-nya negatif. Kemudian ketika gelombangnya bergerak ke arah kiri maka K-nya bernilai positif, tetapi ketika gelombangnya bergerak ke arah kanan maka K-nya bernilai negatif. Jadi ini yang harus kalian perhatikan dan pahami. Sekarang ini notasinya. Y adalah persamaan simpang gelombang berjalan satuannya adalah meter. Kemudian A adalah amplitudo satuannya meter. Kemudian omega nih. Ini omega adalah kecepatan sudut satuannya radian per sekon. Kemudian omega ini mempunyai rumusan nih. Jadi kecepatan sudut atau omega mempunyai rumusan yaitu 2pi dibagi T atau 2pi dikalikan F. Jadi rumusan omega ini ada dua, bisa 2pi dibagi T atau omega sama dengan 2pi dikalikan F. Sedangkan K adalah notasi dari bilangan gelombang. Dan K ini juga mempunyai rumusan. Jadi K sama dengan 2pi dibagi lambda. Jadi K bilangan gelombang mempunyai rumusan tersendiri yaitu 2pi dibagi lambda. X adalah notasi dari jarak, satuannya adalah meter. Kemudian T adalah waktu, satuannya sekon. Dan rumusan kecepatan, rumusan cepat adalah pi sama dengan omega dibagi K. Ini rumusan cepat lambat gelombang. Jadi pi sama dengan omega dibagi K. Sedangkan theta P adalah sudut fase. Kemudian rumusan tali simpangan, jadi selain dari Y sama dengan plus minus A dikalikan sin dalam kurung omega T plus minus Kx, juga rumusan simpangan bisa seperti ini. Y sama dengan plus minus A dikalikan sin dikalikan 2pi dalam kurung T dibagi T kapital plus minus X dibagi lambda. Jadi rumusan simpangan ada dua, boleh seperti ini, kemudian atau Y sama dengan plus minus A dikalikan sin dalam kurung omega T plus minus Kx. Jadi ada dua rumusan, jadi tergantung dari soalnya, apakah soalnya berbentuk persamaan seperti ini atau persamaan yang omega T plus minus Kx. Sekarang nih ke contoh soal. Nih contoh soalnya seperti ini. Sebuah gelombang berjalan memiliki persamaan Y sama dengan 0,01 dikalikan sin dikalikan pi dalam kurung 100T dikurangi 5X. Y dalam satuan meter dan T dalam satuan sekon. Jika diketahui X-nya adalah 1,25 meter, tentukan A amplitudonya, B frekuensi, C panjang gelombang, D cepat lambat gelombang, E adalah fase di titik P setelah bergerak 0,5 sekon, dan F-nya adalah simpangan. Ini contoh soalnya. Coba kita
jawab bersama-sama nih. Maka data yang diketahui yaitu persamaan simpangan yang ini, kemudian diketahuinya X-nya adalah 1,25 meter. Yang ditanyakan berapakah amplitudenya, kemudian frekuensi, kemudian C-nya adalah lambda panjang gelombang, D-nya adalah pi, kemudian E-nya adalah theta P ketika T-nya 0,5 sekon, dan F-nya adalah berapakah Y. Nih, kita jawab. Ini adalah persamaannya. Y sama dengan 0,01 dikalikan sin dikalikan pi dalam kurung 100T dikurangi 5X. Rumusan ini berarti pakai rumusan yang pertama, Y sama dengan plus minus A dikalikan sin dalam kurung omega T dikurangi plus minus KX. Di sini rumusannya belum sesuai dengan rumusan umum, maka yang pi-nya kita uraikan, kita masukkan ke dalam ini nih. Jadi pi dikalikan 100T sama dengan 100 pi T, kemudian pi dikalikan 5X sama dengan 5 px. Jadi persamaannya kita rubah sesuai dengan persamaan umum. Jadi seperti ini. Pi kali 100T sama dengan 100 pi T, pi dikalikan 5X sama dengan 5 px. Maka sesuai dengan persamaan umumnya seperti ini. Ya kan? Sama. Maka di sini akan menunjukkan 100 pi adalah nilai omega. Nih, kemudian 5pi adalah KX. Jadi omega nilainya 100pi, sedangkan K adalah 5pi. Maka dari sini kita bisa menjawab yang A, berapakah amplitudenya? Amplitudenya berarti adalah 0,01 nih. A-nya adalah 0,01. Kemudian yang B-nya berapakah frekuensinya? Jadi untuk mencari frekuensi kita menggunakan rumusan nih omega. Omega sama dengan 2pi kali F. F-nya yang dicari, omega-nya diketahui nih. Omega-nya 100 pi. Ya kan? Jadi omega-nya 100 pi. Kenapa kita menggunakan omega sama dengan 2pi kali F? Bukan omega sama dengan 2pi per T. Karena yang diketahuinya adalah omega dan yang ditanyakannya adalah F. Kecuali kalau ditanyakannya T, maka kita menggunakan rumusan omega sama dengan 2pi per T. Jadi karena yang ditanyakannya frekuensi, kita menggunakan rumusannya omega sama dengan 2pi kali F. Jadi omeganya adalah diketahui 100 pi nih. Omega sama dengan 100 pi dari mana? Dari sini. Ya kan? 100 pi adalah omega. K-nya adalah 5 pi. Sekarang kita jawab. Yang ditanyakan F, maka F sama dengan 100 pi ini dibagi 2 pi. Pi dibagi pi sama dengan 1, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi frekuensinya adalah 50. Kemudian yang berikutnya adalah C. C ditanyakan panjang gelombang, maka kita menggunakan rumusan K sama dengan 2pi per lambda. 2pi per lambda. Kenapa tidak menggunakan pi sama dengan lambda kali F? Karena kalau menggunakan pi sama dengan lambda kali F, maka pi-nya juga belum diketahui, lambda juga belum diketahui. Jadi kita menggunakan rumusan yang belum diketahui adalah yang hanya satu. Sehingga kita menggunakan K sama dengan 2pi per lambda. Ditanyakan lambda, ya kan? K-nya kan ditanyakan lambda, maka lambda sama dengan 2pi per K. Tadi dalam persamaan nilai K-nya adalah 5pi. Sehingga pi dibagi pi sama dengan 1, 2 dibagi 5 sama dengan 0,4. Jadi panjang gelombangnya 0,4 meter.
Sekarang yang D, berapakah kecepatannya? Nih, kecepatannya pakai rumus ini bisa. Pi sama dengan lambda kali F. Diketahui lambdanya 0,4, F-nya sama dengan 50. Jadi 0,4 dikali 50 sama dengan 20 meter per sekon. Juga mencari Pi ini bisa menggunakan rumus yang kedua. Pi sama dengan omega per K. Ya kan? Omeganya nih. Omeganya 100 Pi, K-nya 5 Pi. Jadi ini Pi dibagi Pi sama dengan 1, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi sama nih. Jadi boleh menggunakan Pi sama dengan lambda kali F. Boleh juga menggunakan rumusan Pi sama dengan omega per K. Tinggal pilih. Kemudian yang berikutnya. Yang E. Berapakah theta P-nya? Theta P sama dengan omega T dikurangi Kx. Nih, omega T-nya adalah 100 Pi, Kx-nya adalah 5 Pi. T-nya adalah 0,5, X-nya diketahui 1,25. Ini dari soal, ini juga dari soal. Kemudian 100 dikalikan 0,5 sama dengan nih, 50. Kemudian 5 dikalikan 1,25 sama dengan 6,25. Maka 50 Pi dikurangi 6,25 Pi hasilnya nih 43,75 Pi radian. Ini adalah theta P. Sekarang yang bagian E, berapakah simpangannya? Ini simpangannya. Ya kan? T-nya ada dari soal 0,5, X-nya ada 1,25 sama nih 100 dikali 0,5 sama dengan 50 Pi. 5 Pi kali 1,25 adalah 6,25 Pi. Kemudian 50 Pi dikurangi 6,25 Pi sama dengan 43,75 Pi. Maka kemudian kita menggunakan yang desimalnya. Jadi kalau ini 43 nih. Jadi kita menggunakan desimalnya. Jadi 0,75 Pi. Nih. 0,75 Pi-nya adalah 180 derajat. 0,75 dikali 180 derajat sama dengan 135. Sin dari 135 adalah setengah akar 2. Maka hasilnya 0,01 dikali setengah akar 2 hasilnya 0,005 akar 2 meter. Ini. Ya, jawabannya seperti ini. Jadi Y-nya adalah 0,005 akar 2 meter. Boleh juga seperti ini. Jadi Y sama dengan 0,01 kali setengah akar 2. 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,005. Akar 2 sama dengan 1,414. Maka 0,005 dikali 1,414 hasilnya adalah 0,007 meter. Demikian adalah pembahasan mengenai materi gelombang berjalan beserta contohnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.